kunjungan masyarakat ke rumah sakit kabupaten kota dengan ke rumah sakit provinsi, itu kan rumah sakit kabupaten masih besar. Kayak rumah sakit Derajat dengan RSUD di Banten, itu kan kunjungannya masih banyak di Derajat. Ya, itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi misalnya infrastruktur pertanian, ini masih banyak yang belum tersentuh. Oh ya. Gitu. Banyak kali irigasi yang nggak jalan, yang macet, menyebabkan banjir segala macam. Kan ini kenapa Kota Serang banjir, kenapa segala macam? Kenapa? Karena irigasinya itu tidak baik, mendapatkan perhatian yang serius. Ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Gaspol kali ini saya ingin berbincang bersama Pak Ustadz Joene. Pak, apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Kang Rahmat, sehat? Alhamdulillah Pak. Pak, Provinsi Banten kan mau HUT. Bentar lagi nih, hitungan hari nih, 4 Oktober. Nah, menurut Bapak dari fraksi PKS, apa yang perlu dibenahi dari Provinsi Banten? Banyak sekali. Kalau kita lihat, meskipun memang infrastruktur jalan terutama di Provinsi Banten sudah lumayan bagus. Ya. Itu kita apresiasi tetap. Kinerja para pendahulu ya. Pendahulu ya. Itu alhamdulillah di Banten ini jalan-jalan yang kewajiban provinsi sudah bagus. Tinggal berapa persen ya? Itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi misalnya infrastruktur pertanian, ini masih banyak yang belum tersentuh. Oh ya. Gitu. Banyak kali irigasi yang nggak jalan, yang macet, menyebabkan banjir segala macam. Kan ini kenapa Kota Serang banjir, kenapa segala macam? Kenapa? Karena irigasinya itu tidak baik, mendapatkan perhatian yang serius. Terjadi penangkalan. Ada kerusakan tidak diperbaiki. Nah, ini saya kira Provinsi Banten harus serius. Bahkan kemarin kan terjadi banjir luar biasa di Kota Serang. Walaupun itu terkait dengan Bendung Sinangheula. Akan tetapi Sungai Cibanten ini kan banyak masalah juga, ya kan? Pendangkalan lah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus menjadi perhatian Provinsi Banten. Perlu dinormalisasi. Normalisasi sungai itu harus menjadi perhatian Provinsi Banten. Gitu. Jangan sampai kita jalan aja ngebenerin jalan, irigasi nggak lupa, nggak tersentuh. Itu yang terjadi. Sekarang udah terjadi ya? Iya, kenapa? Karena kita lihat aja coba anggaran untuk jalan dengan anggaran untuk irigasi. Jomplang ya? Jauh. Kalaupun ada persentasenya kecil ya Pak? Kecil. Gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Banten sekarang harus mulai melirik itu. Iya. Kenapa ini banjir ini? Oh iya. Ya kan, menjadi tantangan dong. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten nggak boleh banjir. Iya. Gitu. Nah, itu harus diperbaiki. Iya. Jalan-jalan bikin apalah supaya tidak banjir. Apa tuh istilahnya, embung ya? Ya, embung itu salah satu ya. Iya kan? Intinya normalisasi kali Cibanten. Kali yang yang menjadi kewenangan provinsi. Iya. Terus bantuan keuangan ke Kota Serang untuk memperbaiki, menormalisasi irigasi di sekitar Kota Serang. Intinya gimana nih kita perbaiki supaya Kota Serang jangan banjir. Iya. Gitu. Karena infrastruktur itu nggak hanya jalan ya. Penunjangnya pun termasuk jalan. Kalau nggak ada irigasinya kan cepat terus. Drainase. Iya, drainase. Iya, betul. Nah, obrolan ngomong-ngomong soal irigasi, penanganan ini sudah sejauh mana? Si normalisasinya Sungai Cibanten ini. Nah, untuk normalisasi Cibanten itu memang kewenangan balai besar. Ya, balai besar.
Kita hanya mengingatkan. Sudah berapa kali kita mengingatkan? Sudah, bahkan saya waktu di rapat komisi, bukan, dengan balai besar dan di hadapan banyak dinas waktu itu, koordinasi evaluasi terkait banjir itu, saya sampaikan secara keras terkait banjir ini harus diperbaiki. Memang itu kan kewenangannya pusat ya. Kita menyampaikan juga ke DPR RI, Komisi 5 kalau nggak salah, supaya ini diperbaiki, dievaluasi. Apakah bendung ini ada masalah sehingga terjadi banjir begini? Di mana? Gitu. Ya benar. Sedih ya dampaknya ke warga Kota Serang. Kita harus, jangan sampai kita tiba-tiba teriak saat banjir saja. Nah sekarang ini ya kita ingatkan, cobalah anggaran untuk normalisasi yang menyebabkan banjir, sungai, irigasi dan lain-lain itu menjadi perhatian. Saya sih berharap penjabat gubernur, wali kota, hayo kita ngobrol, ada masalah apa gitu. Nah ini sepertinya yang belum terjadi. Apalagi Pak, selain infrastruktur Pak, yang harus diperhatikan sebetulnya kita sih Provinsi Banten Pak. Ya, kalau masyarakat sih sekolah bisa mudah, gampang aksesnya. Infrastrukturnya bagus. Kesehatan terjamin. Itu ya kita mengusulkan supaya rumah sakit yang menjadi kewenangan provinsi itu istilahnya biar masyarakat lebih banyak akses, gitu kan? Kan ini boleh dibilang kunjungan masyarakat ke rumah sakit kabupaten kota dengan ke rumah sakit provinsi, itu kan rumah sakit kabupaten masih besar. Kayak rumah sakit Derajat dengan RSUD di Banten, itu kan kunjungannya masih banyak di Derajat. Ini kita ingin supaya coba RSUD di Banten nih meningkatkan kapasitas, kelengkapan peralatan segala macam, tenaga dokter dan segala macam, dan SKTM. Oh, masih berlaku Pak SKTM? Ya, kita anggarkan supaya masyarakat yang memang duafa, nggak punya BPJS, nggak punya apa segala macam, itu masih bisa. Ada nggak itu di APBD Banten Pak? Ada. Ada anggarannya? Iya, kita anggarkan. Oh, itu bisa diakomodir dari situ diakomodir. Bisa. Katanya sekarang udah nggak berlaku SKTM. Mungkin di rumah sakit yang lain. Kalau di RSUD di Banten bisa. Bisa ya Pak ya? Makanya kalau misalnya di rumah sakit yang lain nggak bisa, RSUD di Banten aja. Oh gitu. Tapi harus punya KTP? Iya dong. KTP Banten, SKTM kan dari lurah. Lurah ya? Langsung aja. RT dulu ke lurah ya? Itu seluruh kabupaten kota bisa ya ke situ ya? Bisa. Bagus juga itu. Untuk mengakomodir masyarakat yang nggak BPJS. Yang nggak bisa bayar BPJS, makan aja sulit. Ya, betul. Gitu. Sakit. Ya. Udah. Berarti Pemprov tuh nganggarin selain untuk premi BPJS masyarakat sosial tidak mampu, ada juga yang ini tadi ya? Ada. SKTM. SKTM ya? Ada. Meskipun nilainya mungkin nggak sebesar yang BPJS ya Pak ya? Intinya memang kita menganggarkan exit-nya lah kira-kira gitu. Nah ini kan informasi seperti ini kan masyarakat kadang nggak tahu Pak. Ya, makanya karena nggak disosialisasikan sama dinas. Iya. Makanya lewat podcast ini kita kasih tahu tuh. Tuh yang masyarakat yang nggak mampu bisa sebenarnya ke RSUD Banten ya Pak ya. Surat keterangan tidak mampu. Karena orang taunya dikiranya udah nggak ada SKTM Pak, harus BPJS. Tapi ke RSUD Banten. Oke. Karena di situ ada alokasinya ya. Bukan RSUD Derajat atau RSUD yang lain. Pak, sedikit agak geser tema nih. Siap. BBM naik. Ya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Luar biasa. Iya. Dan satu-satunya partai rasanya yang saya lihat PKS ya Pak ya, yang dari menolak pusat sampai kabupaten kota. Iya, dari pusat sampai dengan kabupaten kota, termasuk Indonesia. Seluruh Indonesia dan termasuk Banten. Fraksi PKS di BRD Provinsi Banten. Nah, saya ingin tanya apa yang mendasarin PKS mengambil keputusan itu, Pak? Kita merasakan denyut nadi masyarakat yang sedang kesusahan. Ya.
Itu sebetulnya yang kita rasakan. Ya. Dari pusat sampai daerah, kita menyerap aspirasi masyarakat yang sedang kesusahan. Artinya apa? Masyarakat nggak sepakat ya dengan keputusan. Menolak. Karena kalau BBM naik biasanya tuh diikuti dengan kenaikan yang lain. Harga yang lain, sembako dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah ini udah terjadi memang ya Pak? Kita juga, saya dan teman-teman anggota DPRD Provinsi Banten yang biasa jalan kemana-mana, memakai mobil pribadi, yang tadinya sekian ratus ribu menjadi hampir 2 kali lipatnya. Pak Dewan aja yang istilahnya, taraf ekonominya bisa dibilang menengah ke atas saja merasakan. Gimana kalau masyarakat kecil? Itulah makanya kami dengan lantang menolak kenaikan BBM itu. Iya. Mendengarkan keluh kesahnya masyarakat juga ya Pak. Luar biasa. Nah Pak, turun ke lapangan, ketemu masyarakat, pernah nggak sih sampai ada aspirasi yang memprihatinkan gitu dari dampak dari kenaikan BBM ini? Yang terkait dengan kenaikan BBM. Ya, jadi justru itulah kita turun di masyarakat itu kan mendengar. Setiap kali kita mendengar mendengar dengan masyarakat itu selalu itu yang menjadi topik sentral ya. Pak, ini bagaimana sih? Ya, walaupun kita bukan kewenangan DPRD provinsi untuk mengubah kebijakan itu, memperjuangkan aspirasi itu. Tapi ya secara nasional kita serempak. Ya, masyarakat menyampaikan keluhan yang seperti itu ya kita sampaikan. Iya. Meskipun dampaknya itu nggak sampai ke sana, tapi paling tidak ikut prihatin gitu ya Pak. Dari artinya kenaikan. Gini, ketika seluruh wilayah menolak, mestinya pemerintah mendengar dong. Oh iya, betul. Iya kan, ada perwakilannya. Apalagi di depan perwakilan PJ Gubernur. Ya kan? Dan itu di seluruh provinsi hampir menyuarakan itu. Harusnya mendengar. Nah, dari dampak kenaikan BBM ini ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Salah satunya menginstruksikan daerah juga pakai mobil listrik. Nah, sebelum ke mobil listrik, jadi kita begini. Mengapa sih BBM ini naik? Ya kan, BBM ini naik. Pemerintah kan kalau menaikkan BBM itu selalu salah satu argumentasinya karena minyak dunia naik. Nah sekarang kan nggak naik, turun. Minyak dunia lagi turun? Turun. Kenapa kita naik? Itu kan anomali. Pertanyaan besar buat pemerintah. Udah gitu kita suruh beli mobil listrik. Berarti PKS nolak juga nih Pak, mobil listrik. Jadi kan begini, memang kita ini berdemokrasi, ya kan. Legislatif, ya tentu kita mengkritisi setiap kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Nah, apakah kebijakan pemerintah ini disuruh untuk membeli mobil listrik ini sejalan dengan kebijakan dengan secara arah masyarakat luas, begitu kan? Misalnya gini, kita sudah beli kok mobil, masa disuruh beli lagi? Iya betul. Nggak mungkin dong, gitu. Ya, mungkin kebijakan itu diperuntukkan bagi instansi lain atau kalau memang ada kebutuhan, tapi nggak bisa digeneralisir. Ya, nggak bisa. Apakah ini pemerintah cek ombak gitu istilahnya Pak? Lihat respon dulu nih, wah. Jadi gimana nih? Kalau menurut hemat saya, kenapa kebijakan itu muncul? Ya. Kan itu juga selaras dengan kebijakan, rencana kebijakan. Ya. Gas 3 kilo diganti dengan kompor listrik. Pertanyaannya kenapa? Iya. Ya, dengar-dengar katanya surplus listrik. Iya. Kalau dalam hukum jual beli, kalau barang banyak, mestinya harganya turun dong. Turun.
digratisin bahkan kalau bisa mah. Iya iya. Nah, kenapa pemerintah ini rencana juga kan akan menaikkan listrik masyarakat kecil yang 450 menjadi 900. Ya. Ini kan beban tambahan loh. Tapi kemarin dibantah sama Pak Presiden, ini nggak jadi. Iya. Termasuk yang kompor listrik katanya itu mungkin dibatalin. cek ombak tadi. Nah, lihat dulu responnya ya. Oh, ternyata di Instagram rame komentarnya gitu. Sampai ada kalau kita kan jago bikin meme ya. Masyarakat kita dimemein tuh. Apa pedagang kecil itu bawa kompor listrik gitu ya. Listriknya kemana? Setiap mangkal dia colok ke rumah warga. Iya. Aduh. Iya kan, kebijakan kayak gitu kita jadi lucu ya. Iya. Pemerintah ini kan banyak orang-orang besar. Betul. Banyak para cendekiawan, para ilmuwan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa itu tidak dipikirkan? Ya. Apakah apa namanya ABS asal Bapak senang saja? Atau gimana? Atau juga ada titipan. Ada tanda kutip. Tanda kutip. Saya kira kebijakan itu jangan begitulah. Jangan membuat heboh masyarakat. Kembali ke BBM, Pak. Tadi Bapak merasakan ya, tapi kan kalau Pak Dewan mah kalau kunjungan apa istilahnya dirembes ya? Boleh itu? Itu pengaruh ke APBD juga nggak? Jadi gini, rembes atau tidak rembes. Ya. Kalau masalah ketika kita tadinya belinya 400.000 misalnya, tiba-tiba harus 700.000. Rembes atau tidak rembes kan kita keluar duluan ya. Walaupun bagaimana. Iya. Kan kita, aduh biasanya kita nyiapin 400, ternyata harus 700. Ya, artinya juga dampaknya ke APBD juga ya? APBD untuk biaya bensin operasional. Kan tidak setiap perjalanan dinas itu ya? Gitu ya. Apakah kita perjalanan dinasnya ketika kita jalan selalu perjalanan dinas kan tidak? Enggak, ya betul. Ada untuk keluarga, ada untuk konstituen, ada macam-macam. Tidak enggak semuanya. Ini mah kalau lagi ada. Itu kan enggak semua. Paling sebulan tuh berapa kali kan gitu. Iya, ada jadwalnya kan, Pak ya. Nah, padahal kita jalan yang tidak dirembes itu jauh lebih besar daripada yang istilahnya dibiayai. Ada SPPD-nya. Kenapa nggak ada solusi lainnya, Pak ya? Pemerintah pusat. Nah itu dia, karena kita merasa tidak ada solusi lain, ya kita dukung ya opini masyarakat. Iya benar, opini masyarakat jangan naik ya. Jangan naik. Ini beban moral karena PKS-nya menolak atau memang panggilan hati? Sebetulnya pertama itu justru panggilan hati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang PKS secara struktur memang mendukung ya. Gitu. Jadi selaras. Jadi kita enak gitu. Enak ya. Ngomong dengan masyarakat itu memang sesuai dengan nurani kita. Dan itu dibuatkan rekomendasi apa ya biasanya ya? Iya. Buat pusat ya? Kita pusat. Cuman kenapa nih pemerintah kok nggak mau denger ya? Ada dalam tanda kutip bebal gitu. Ini kalau udah bahasa bebal ini kayaknya udah ada tingkat tinggi ya. Nggak mau dengernya ya. Gitu. Tukang gorengan juga kerasa karena naik tuh harga minyak. Makanya pemegang kebijakan ini apakah punya hati atau enggak, Allah alam bisawab. Hati yang lurus. Iya. Malah bagi-bagi kaos, Pak. Aduh. Ya memang sih ada semacam apa namanya BLT gitu ya. BLT. Nah, itu kan BLT ini berapa persen dari yang terdampak? Terdampak. Itu pun berapa bulan? Ya 150-600 ribu. Dari kebutuhan yang luar biasa ini, kenaikan harga-harga. Sepakat nggak kalau kita bilang BLT ini nggak menyelesaikan masalah atau nggak solusi? Sangat. Sangat sepakat ya? Sangat. Ibarat kita ngasih ikan ya, bukan ngasih kailnya. Jadi begini, yang terdampak seluruh rakyat Indonesia. Iya. Tapi yang dibagi sekian persen. Sekian persen. Bahkan khawatirnya nggak tepat sasaran. Sama sekali. Banyak sekali yang bahkan yang sangat miskin
Nggak dapat. Malahan itu yang bukan ini. 1-2, iya. Betul. Gitu. Itu sebetulnya masalah. kalau kita sih kalau mau ngasih BLT kasih aja, nggak usah ada nunggu ada BBM naik. Nggak usah kait-kaitan dengan BBM naik. Ya. Gitu. Di luar negeri yang sudah bagus mah pengangguran aja dikasih. Iya, benar. Kita sih oke aja kalau untuk demi masyarakat, iya. Tapi yang tulus. Nah, itu susah tulus ini, Pak. Itu dia. Yang cerdas. Yang sidik, nggak suka umbar janji. Yang ikhlas. Pakai kartu A, kartu B, kartu C, kartu D. Ya. Kemudian yang apa lagi, Pak? Iya, itulah makanya rakyat merasa dibohongi. Di Provinsi Banten, itu BLT-nya udah mulai disalurkan belum sih, Pak? Saya mendengar sudah mulai ya, tapi Allah alam sebetulnya saya juga mendapatkan aspirasi dari para ketua RT, para ketua RW, Pak Lurah, Pak Ustadz. Ini BLT ini bingung. Bingungnya apa? Mereka yang disalah-salahin. Iya. Iya kan? Masyarakat yang nggak dapat, mintanya ke siapa? Mereka nggak punya solusi. Betul. Nah, BLT ini kan khawatirnya juga benturan. Kan kalau nggak salah pemerintah pusat juga ngasih, provinsi ngasih, kota juga diwajibkan ngasih juga kan? Benturan nggak ini? Sebetulnya atau datanya kan satu. Datanya satu. Kalau yang sudah dapat dari kota, nggak bisa dapat dari provinsi. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi kan nggak begitu. Karena datanya satu. Ada yang rangkap. Double ya, ini ya. Yang nggak dapat nggak dapat. Gitu. Yang dapat mendapat, yang nggak dapat nggak dapat. Ya, sebetulnya kita harus revolusi mental. Wow. Revolusi apa namanya ya? Akhlak. Akhlak. Sambil ini minum, ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi rame nih kita, subhanallah. PKS yang ramein, Pak. Supaya masyarakat sadar lah. Ya. Sebetulnya kan ada saudara kita juga yang dulu ketika SBY menaikkan itu kan juga menolak. Betul. Gitu. Tapi inkonsistensi ini membuat kita mau ngajak juga bagaimana? Bingung ya, gitu. Kemarin nolak, sekarang bahkan ada yang nangis dulu, Pak. Padahal kan dulu waktu kenaikan zaman SBY itu nggak besar, ya kan? Betul. Nggak banyak. Zaman Pak SBY dulu berapa ya? Rp300. Rupiah dong ya, 300 nggak ya? Nyampe 1.000. Nggak sampai 1.000. Itu ramainya, buset. Minta ampun. Ya. Ya, di mana hatimu? Dan hatiku. Bahkan saya ngeliat di media sosial itu poster PKS menolak kenaikan BBM, ada yang merusak ya, Pak? Coret, ada oknum gitu ya. Iya. Biarlah masyarakat yang menilai. Iya. Berarti ada yang nggak suka kayaknya, Pak? Mungkin. Keputusan kan politik PKS. Setiap sikap kebijakan partai atau apapun pemerintah kan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya. Tinggal mana yang sesuai dengan nurani rakyat, nurani masyarakat, mana yang tidak. Atau mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Makanya bagi PKS sih tidak masalah apakah dikaitkan dengan itu mah politis. Ya memang kita lembaga politis. Oh iya, betul. Iya kan? Dan setiap kebijakan kan pasti politis. Tidak ada kegiatan dalam masyarakat yang tidak ada dampak politik. Iya, betul. Makanya ini dibahas di Gaspol. Ya. Karena memang setiap pemerintahan itu kan lahir dari partai politik. Gitu. Presiden lahir dari partai politik. Kebijakannya tentu terkait kebijakan politik. Gitu. Betul. Makanya masyarakat penting paham tentang politik. Betul. Sebesar apapun suatu organisasi masyarakat, sehebat apapun, sebanyak apapun, sekaya apapun organisasi masyarakat, dia tidak bisa mencalonkan presiden, mencalonkan gubernur, mencalonkan bupati, mencalonkan wali kota. Padahal organisasinya hebat. Tanpa bergabung di partai politik. Ya misalnya mohon maaf, Muhammadiyah kan nggak bisa nyalonin presiden. NU nggak bisa nyalonin. Gitu. Hanya bisa memberi dukungan.
Itu pun biasanya dukungannya tidak secara organisasi, tapi kepada individu. Biasanya kan seperti itu. Padahal banyak sekali kebijakan-kebijakan terkait ormas, terkait kehidupan masyarakat. Itu kan yang boleh jadi merugikan mereka, merugikan masyarakat. Maka gimana caranya? Ya kita jihad politik. Kita berjuang di politik, partai. Di partai. Jihad politik itu masuk ke partai politik. Supaya kebijakan-kebijakan pemerintah ini berpihak kepada rakyat. Pak, menarik Pak obrolannya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini saya ngobrol suasananya adem di outdoor podcastnya hari ini. Suasananya hijau kan enak gitu. Saya Rahmat Kurniawan. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.